Selamat siang para pemirsa TVRI di rumah atau di mana saja berada. Pada kesempatan ini kami akan membawakan renungan Mimbar Agama Katolik. Untuk itu marilah kita menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan dan juga mendengarkan renungan lewat tanda salib dan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Agar pantas mendengarkan sabda Tuhan, mari menyiapkan hati dan juga membuka pikiran kita, memohon rahmat Tuhan supaya kita pantas mendengarkan sabdanya dan menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkaulah Maha Pencipta dan penyelenggara kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menjadikan kami semua sebagai putra-putrimu. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabdamu, merenungkan firman-Mu, bahwa Engkau memberikan kepada kami roti kehidupan. Ialah Yesus Putra-Mu sendiri. Ia memberikan kepada kami jaminan akan kehidupan kekal. Bukalah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang kami dengarkan pada kesempatan ini menjadi sumber kekuatan iman bagi kami, supaya kami dapat melaksanakan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu ya Allah, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, umat Allah yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan, yang kami ambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 23 sampai 27. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu, Bapak, saudara-saudari, pemirsa TVRI yang dikasihi Tuhan. Di dalam gereja Katolik dikenal 7 sakramen. Ketujuh sakramen itu dibagi dalam 3 bagian besar atau kelompok.
Yang pertama adalah sakramen-sakramen inisiasi Kristen, yaitu sakramen baptis, sakramen krisma atau penguatan, dan sakramen ekaristi. Bagian atau kelompok kedua adalah sakramen-sakramen penyembuhan, yakni sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Kelompok yang ketiga adalah sakramen-sakramen untuk pelayanan persekutuan dan perutusan. Terdiri dari sakramen tabisan atau imamat dan sakramen perkawinan. Tema renungan kita pada hari ini adalah tubuh dan darah Kristus sebagai santapan rohani. Tentu ini berkaitan dengan hari raya tubuh dan darah Kristus yang dirayakan oleh Gereja Katolik. Karena itu kita semua sebagai umat Kristiani, umat beriman, marilah kita mencoba untuk menggali makna tubuh dan darah Kristus sebagai santapan rohani dalam kehidupan beriman kita. Di dalam buku Katekismus Gereja Katolik diberikan pengertian tentang sakramen Ekaristi sebagai berikut. Sakramen Ekaristi adalah kurban tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri yang ditetapkannya untuk mengabadikan kurban salib selama perjalanan waktu sampai kembalinya dalam kemuliaan. Sakramen Ekaristi merupakan tanda kesatuan, ikatan cinta kasih, perjamuan Paskah, suatu pengalaman iman di mana Yesus bersama dengan para muridnya merayakan perjamuan malam terakhir. Maka Yesuslah yang menetapkan sakramen Ekaristi ketika pada malam perjamuan terakhir Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani. Dengan demikian maka kita menyadari apa yang dilakukan dalam gereja ketika ada perayaan Ekaristi dan ketika kita menerima komuni, sesungguhnya yang kita terima adalah tubuh dan darah Kristus. Pertanyaan dari umat kadang-kadang kita dengar, apakah ada simbol khusus atau apakah ada unsur-unsur pokok dalam sakramen Ekaristi? Dalam Gereja Katolik ada dua simbol khusus sebagai ungkapan iman akan tubuh dan darah Kristus. Simbol yang pertama disebut hosti. Hosti seperti ini. Artinya sumber dari bahan yang biasa, gandum, kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga akhirnya juga tidak beragi. Dan inilah hosti yang dipakai dalam perayaan Ekaristi. Hosti ini belum dikonsekrir, belum diberkati, maka belum disebut tubuh Kristus secara penuh. Nanti pada saat Ekaristi ketika ada konsekrasi, ketika imam mengatakan agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Kristus, pada saat seperti itulah hosti yang biasa ini berubah secara hakiki menjadi tubuh Kristus. Demikian juga dengan anggur. Ini juga anggur.
Anggur adalah lambang darah Kristus, terbuat dari fragmentasi anggur yang asli dan murni. Anggur ini pun dibuat secara teratur dan juga menjadi anggur yang layak dipakai untuk perayaan Ekaristi. Dengan merenungkan kedua simbol atau lambang ini, kita juga akhirnya sampai kepada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus pada malam perjamuan terakhir, yakni menyerahkan tubuh dan darahnya untuk dimakan atau diminum, itulah tanda bahwa kita menerima Yesus sendiri bersatu dengan diri kita sendiri. Ibu Bapak, saudara-saudari, pemirsa TVRI yang dikasihi Tuhan. Dengan merenungkan sabda Tuhan tadi, dan juga dengan sebuah gambaran tentang tubuh dan darah Kristus, yang simbolnya adalah hosti dan anggur, kita sampai kepada 3 hal penting mengapa kita harus merayakan Ekaristi dan mengapa kita harus makan tubuh dan darah Kristus sebagai santapan rohani kita. Yang pertama, Ekaristi sebagai perayaan syukur. Sakramen Ekaristi adalah saat terpenting dan terindah untuk mengucap syukur kepada Allah. Dalam Ekaristi kita belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk mengakui kebaikannya dalam banyak hal yang boleh kita alami dalam hidup ini. Syukur dan pujian kita yang tidak sempurna kita satukan dengan kurban syukur Yesus yang sempurna dalam Ekaristi. Perjamuan malam terakhir merupakan inti sakramen Ekaristi. Karena itu kalau setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita sesungguhnya mengungkapkan syukur kita atas karya penyelamatan Allah yang terlaksana dalam wafat dan kebangkitan Yesus. Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita dari perbudakan dosa dan maut. Itulah makna pertama Ekaristi sebagai perayaan syukur. Yang kedua adalah Ekaristi sebagai kurban Kristus dan kurban kita. Bacaan yang kita dengarkan tadi, yang dibagi dalam ayat-ayat, di dalamnya mengandung 2 pesan khusus atau 2 inti pewartaan. Ekaristi sebagai kurban Kristus tampak dalam sabda Yesus, inilah tubuhku. Yesus bersama dengan para muridnya. Dikatakan juga tadi saya ungkapkan dalam simbol tadi. Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan kata-kata seperti ini, Yesus menyerahkan tubuhnya yang memang akan dipecah-pecahkan, akan dibagi-bagi, dihancurkan lewat penderitaannya di kayu salib. Dengan demikian ketika kita makan tubuh Yesus atau tubuh Kristus, sesungguhnya kita mau mengungkapkan iman kita kepada Yesus yang tersalib, yang menderita demi keselamatan kita umat manusia. Inilah darahku.
kata Yesus yang berikutnya. Demikian juga Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dengan ini Yesus menyatakan bahwa darahnya itu adalah darah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahnya. Darah Yesus sendiri. Darah Yesus ditumpahkan berarti dicurahkan melalui suatu peristiwa penyaliban Yesus. Lewat wafatnya yang kalau kita menonton video atau diragakan tentang penyaliban Yesus memang mendatangkan juga kesedihan yang luar biasa dan mendalam. Dan itulah cara Yesus mengorbankan tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani. Dan bersamaan dengan tubuh dan darah Yesus sebagai santapan rohani dan kurban Kristus sendiri, sesungguhnya kita juga ungkapkan pada saat kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita menyatakan persatuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Maka pada saat yang sama, kita juga memandang Ekaristi sebagai kurban kita. Persatuan kurban kita dengan kurban Yesus sendiri. Karena itu kalau dalam kehidupan kita ungkapkan iman kita, ungkapkan juga penghayatan akan nilai-nilai sakramen Ekaristi. Setelah kita menerima kekuatan rohani dari tubuh dan darah Kristus, sesungguhnya kita juga harus berani untuk mengorbankan seluruh diri kita demi kepentingan banyak orang. Seperti Yesus sendiri yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita umat manusia. Karena tubuh dan darah Kristus adalah sakramen Ekaristi yang memberi kepada kita rahmat yang berlimpah, maka kita pun sebagai umat yang percaya perlu menerimanya dengan sikap hati yang pantas. Karena itu dalam gereja kita, gereja Katolik secara khusus, kita perlu mempersiapkan hati sebelum menyambut tubuh dan darah Yesus. Ada persiapan batin, pengakuan akan dosa-dosa kita. Kemudian kita juga dari suasana hati yang tenang, kita harus menyiapkannya dengan baik sebelum menyambut tubuh dan darah Kristus. Bahkan dikatakan dalam ajaran gereja, orang yang memiliki dosa berat harus melewati tahapan pengakuan dosa, baru bisa menyambut tubuh dan darah Kristus. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan dalam suratnya kepada umat di Korintus, pasal 11 ayat 27 sampai 29. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Itulah nasihat Rasul Paulus untuk kita semua juga. Ada sebuah kisah yang menarik, kisah tentang seorang imam yang juga selalu mempersembahkan misa, merayakan Ekaristi, tetapi suatu waktu dia merasa ragu. Pengalaman rohani seperti ini kemudian mengubah pastor tadi untuk semakin yakin bahwa yang dia persembahkan, yang dia rayakan dalam Ekaristi adalah tubuh, sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus.
Maka dengan pengalaman rohani seperti ini, kita juga diingatkan bahwa apa yang kita terima lewat santapan tubuh dan darah Kristus, kita yakin bahwa kita bersatu dengan Yesus. Karena dialah pokok anggur yang benar dan semua kita adalah ranting-rantingnya. Dan pada akhirnya Ekaristi yang kita rayakan adalah sebuah perjamuan persaudaraan dan juga suatu pengalaman di mana kita berdamai kembali dengan Tuhan dan berdamai kembali dengan sesama. Dalam Ekaristi kita harus ungkapkan persatuan kita, persaudaraan kita, bahwa semua kita adalah saudara dan saudari. Tetapi di balik itu dengan Ekaristi kita harus akui bahwa kita pun berusaha untuk selalu memupuk semangat persaudaraan, semangat persatuan, semangat perdamaian di antara kita. Yesus berkata kepada para muridnya, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu itu. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 23 sampai 24. Dengan demikian kita semua yang ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi, dengan menyambut tubuh dan darah Kristus sebagai santapan rohani, kita harus membangun semangat persaudaraan, membangun relasi yang penuh dengan kedamaian satu dengan yang lain. Dengan cara itu, kita juga ikut ambil bagian di dalam menghayati dan mengamalkan tubuh dan darah Kristus sebagai santapan rohani bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, pemirsa TVRI yang Tuhan kasihi, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita mengakhiri renungan kita ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyegarkan kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah pedoman hidup kami. Lewat sabdamu kami menghayati tentang tubuh dan darah Kristus sebagai santapan rohani bagi kami. Semoga dengan menyambut tubuh dan darah Kristus dalam gereja, kami umat-Mu semakin bersatu dengan Yesus sendiri dan berusaha untuk mengamalkan persatuan kami itu dalam kehidupan kami yang nyata bersama dengan sesama yang kami jumpai. Ya Tuhan, jadikanlah kami alat-Mu untuk terus melayani sesama kami. Dengan demikian maka iman kami menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk semua umat-Mu yang menerima tubuh dan darah Kristus. Semoga mereka semakin kuat dan percaya dan juga akhirnya boleh menjadi murid-murid-Mu yang setia. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga semua kita yang mendengarkan renungan ini, secara khusus kepada umat beriman Kristiani, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.